Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtihimul anhar." Bagi mereka taman-taman Adan, surga-surga Adan yang kekal abadi yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang model-model sungai yang ada di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin." Sungguhnya surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surga tersebut ada sungai-sungai dari air yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Demikian juga ada sungai-sungai yang isinya susu yang tidak pernah berubah rasanya, tidak jadi busuk, tidak jadi bau kecut, tidak. Isinya susu dan tidak pernah berubah rasanya. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai-sungai yang isinya bir. Wa anharun min asalin musaffa. Sungai-sungai yang isinya adalah madu yang murni. Bayangkan antum masuk dalam sungai madu, antum berenang. Bayangkan antum masuk dalam sungai khamar, minum khamar terus. Menyelam sambil minum khamar tidak jadi masalah, subhanallah. Antum di sini kena kotoran banyak sungai. Beda antara sungai dunia dengan sungai akhirat. Khamarnya berbeda dengan khamar dunia. Susunya berbeda dengan susu dunia. Madunya berbeda dengan madu dunia. Apalagi Allah sediakan dalam bentuk sungai-sungai. Asjarul jannah, pohon surga. Allah mengatakan, "Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba." Bagi orang-orang yang bertakwa kebun-kebun dan pohon-pohon buah-buahan anggur dan yang lainnya. Fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman. Dalam surga tersebut ada buah-buahan. Allah tidak sebutkan nama buah-buahan tersebut karena ada buah-buahan yang tidak ada di dunia. Ada buah yang sama dengan buah dunia, ada buah-buahan yang Allah sediakan yang antum belum pernah lihat, yang tidak pernah terbayangkan oleh antum. Wa nakhlun, dan ada korma-korma, wa rumman, dan ada juga buah delima di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang jenis pohon yang kurang bagus di dunia. Tapi pohon tersebut di akhirat indah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ashabul yamini ma ashabul yamin." Dan golongan kanan, yaitu penghuni surga, penghuni surga. Ma ashabul yamin, bagaimana kondisi mereka wahai penghuni surga? Bagaimana kondisi mereka? Fi sidrin makhdud. Sungguhnya mereka berada di pohon sidr yang tidak ada durinya sama sekali. Wa talhin mamdud, dan mereka berada yaitu mendapatkan buah-buahan dari pohon talah. Wa dhillim mamdud, dan mereka bernaung di naungan pohon yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'im maskub, dan mereka mendapatkan air yang dituangkan bagi mereka. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang sangat banyak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis buah-buahan yang di dunia kurang bernilai. Contohnya pohon sidr. Pohon sidr di dunia, pohon yang berduri dan buahnya kecil, kurang dimanfaatkan. Namun kata Allah di akhirat, fi sidri makhdud, pohonnya berbuah dan tidak ada durinya. Ini menunjukkan meskipun namanya sama, hakikatnya apa? Berbeda. Contohnya juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa talhin mamdud, yaitu buah dari pohon talah. Pohon talah adalah pohon di Jaziratul Arab yang tidak memiliki buah. Pohon yang isinya duri dan digunakan, pohon itu pohon berduri dan hanya digunakan oleh orang-orang Arab untuk bernaung di bawah rindangan pohon tersebut. Ternyata di akhirat kelak pohon tersebut berbuah. Wa dhillim mamdud. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya kalau pohon yang seperti ini yang di dunia berduri ternyata di akhirat tidak berduri,
yang di dunia tidak berbuah ternyata di akhirat berbuah, bagaimana lagi dengan pohon-pohon yang di dunia sudah berbuah? Seperti anggur, kemudian korma yang di dunia sudah berbuah. Tentu lebih indah lagi tatkala di akhirat. Bagaimana lagi dengan pohon-pohon yang Allah tidak sebutkan nama-namanya? Kata Allah, wa fakihatin katsira. Dan buah-buah yang banyak yang kita tidak tahu isi buah-buah tersebut. Allah mengatakan wa dhillin mamdud, dan naungan pohon yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam satu hadis ada sebuah pohon yang sangat besar sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati la syajaratan yasirur rakibu al-jawadul mudammar as-sari'u mi'ata amin wa ma yaqta'uha." Ada pohon yang sangat panjang naungannya, dhillin mamdud. Naungannya sangat panjang. Yang seorang kalau naik kendaraan yang cepat, yang dikhususkan disediakan untuk bisa berjalan cepat selama 100 tahun, dia tidak akan bisa sampai pada ujung pohon tersebut. Oleh karenanya tentu berbeda antara pohon surga dengan pohon akhirat. Di antara perbedaannya juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma fil jannati syajaratun illa wasaquha min dhahabin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pohon pun di surga kecuali batangnya terbuat dari emas. Kemudian di antara keistimewaan pohon surga bahwasanya buahnya senantiasa ada dan tidak pernah terputus-putus, tidak seperti pohon di dunia, musiman saja. Ada musim ini, musim anu, tidak tersedia setiap saat. Berbeda dengan pohon-pohon di surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ukuluha daimun." Sungguhnya makanan dari pohon-pohon tersebut daim, senantiasa ada. Wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan buah-buahan yang banyak beraneka ragam. La maqtu'atin, tidak pernah terputus buah-buah tersebut, selalu ada. Wala mamnu'ah, dan tidak sulit untuk diambil, tidak seperti pohon durian harus naik ke atas, bisa jadi jatuh lagi naik. Enggak, pohon-pohon itu gampang, antum tinggal ambil, mudah. Tidak ada istilah kejatuhan durian, tidak ada di surga. Karena mudah untuk diambil, tidak perlu naik ke atas.